Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Rengawan. Di sini saya akan menganalisa rangkaian half wave voltage doubler atau doubler setengah gelombang. Yang dimana doubler setengah gelombang merupakan gabungan rangkaian menggunakan kombinasi dioda dan kapasitor. Yang dimana terdiri dari dua kapasitor dan dua dioda, sehingga keluaran output ke beban menghasilkan dua kali V puncaknya. Yang dimana di sini kita menggunakan kapasitor sebesar 220 mikrokolom berjumlah 2 buah dan dioda jenis 1N4007 berjumlah 2 buah juga. Kemudian inputannya merupakan inputan AC sebesar 3 volt dan frekuensi sebesar 5 Hz. Yang dimana bias maju pertama dimulai dari tegangan positif dari inputan masuk ke kapasitor dan kemudian terjadi blok atau diodanya off, tidak bisa mengalirkan arus, sehingga arus mengalir ke dioda 1 atau 1NN407, sehingga nilai tegangan di kapasitor 1 berjumlah 3 ditambah dengan 3 kurang 0,7, dapat hasilnya 3 ditambah dengan 2,3 sama dengan 5,3 volt. Sama seperti hasil pada rangkaian gelombang, kita mendapatkan nilai hampir mendekati 5,3 volt, yaitu 5,16 sekian. Ini disebabkan karena komponen yang tidak ideal. Kemudian kita melanjutkan dengan bias mundur, di mana gelombang sinus mengalir dari polaritas negatif masuk ke dioda on, mengalirkan arus, kemudian masuk ke dioda kedua sehingga melewati 2 arus dan masuk ke kapasitor, mengecas kapasitor kedua, sehingga output dari inputan sinus ke beban hingga kapasitor itu menghasilkan inputan dengan sinyal yang berwarna merah, yaitu menghasilkan 4,6 sekian, yang merupakan hasil dari 2 kali 3V puncak, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang dari jumlah tegangan barrier dari 2 kapasitor, yaitu 0,7 dikali 2 1,4, sehingga 6 dikurang 1,4 menghasilkan 4,6. Jadi sekian merupakan analisa data dari rangkaian half wave voltage doubler. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai tegangan doubler gelombang penuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tegangan doubler gelombang penuh. Tegangan doubler gelombang penuh adalah output dari tegangan input yang berupa AC yang disearahkan dari rangkaian penyearah gelombang penuh. Kemudian kedua siklus, yaitu positif dan negatif, nilainya akan digandakan melalui 2 kapasitor. Baik, di sini rangkaian yang sudah kami siapkan. Ini adalah penyearah gelombang penuh yang ditambahkan 2 kapasitor untuk menggandakan nilai tegangan input dari AC. Di sini tegangannya kita atur di amplitudo 3 volt dan frekuensinya di 50 Hz. Kemudian untuk diodanya yang dipilih yaitu dioda 1N4007. Alasan kami memilih dioda ini karena ini adalah jenis dioda yang paling umum digunakan. Untuk dioda kedua sama, kita atur di 1N4007. Untuk kapasitor pertama dan kedua nilainya sama, kita atur di 220 mikrofarad. Jenisnya yaitu Kemet Al Elektronik dengan resistansi 0,009 ohm. Kemudian di sini ditambahkan ground. Lalu untuk cara kerja atau prinsip kerja dari rangkaian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian tegangan doubler gelombang penuh. Di sini cara kerjanya itu kita tekan start,
yang dimana akan muncul nanti grafik untuk hasil dari gelombang penuh tegangan doublernya. Di sini yang pertama kita menggunakan multimeter digital, yaitu dengan cara kita tahan di inputnya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Karena kita mengatur tegangan AC-nya itu sebesar 3 volt, di sini akan otomatis terbentuk 3 volt. Selanjutnya, untuk mengetahui tegangan lainnya atau hasil lainnya, kita akan tekan add plot pen below. Yang pertama kita akan tinjau di bagian kapasitor 1 ke kapasitor 2 untuk mengetahui alur rangkaian tegangannya, yang dimana kita akan mendapatkan tegangan seperti ini. Selanjutnya kita akan add plot band below, yang dimana kita akan tinjau pada plot kapasitor pertama, itu seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahin lagi untuk meninjau pada kapasitor keduanya. Sudah. Setelah kita mengetahui hasil tegangan ini, di sini saya akan menjelaskan yaitu pada cara kerja dari gelombang penuh tegangan doubler, yang dimana dari tegangan AC yang masuk ke dioda pertama akan mengurangi dari 0,7 dari dioda 1, yang setelah itu mengalir ke C1. Yang C1-nya ini akan menyimpan tegangan yang menghasilkannya pada grafik biru, yaitu ia akan pada grafik merah, Setelah itu pada grafik merah ini akan terbentuk tegangan sebesar 3 dikurang 0,7, yaitu sekitar 2,3 volt. Yang saya akan tunjukkan pada panah berikut, yang hasilnya lumayan sesuai. Selanjutnya itu pada kapasitor 2, yang dimana pada hasil tegangannya itu akan terpotong sementara, setelah itu akan mengisi tegangannya. Setelah itu sama hasilnya dengan kapasitor pertama, ia akan terisi hingga 3 dikurang 0,7, yaitu tegangan referensi dari dioda 2-nya, yaitu sebesar 2,3. Karena gabungan dari kapasitor 1 dan kapasitor 2 sehingga menjadi 5,3, yaitu hasil dari 6 dikurang 2 dikali diodanya, yaitu 6 dikurang 1,4, itu 4,6. Baik, selanjutnya ada tegangan tripler. Bisa kita lihat di sini pada software LT Spice, yang mana di sini sudah terangkai tegangan tripler. Apa sih tegangan tripler itu? Tegangan tripler adalah salah satu jenis rangkaian pengganda tegangan atau voltage multiplier yang bertujuan untuk menghasilkan tegangan DC dengan nilai 3 kali lipat dari tegangan puncak sumber AC inputnya. Pada rangkaian ini bisa kita lihat, rangkaian ini bekerja berdasarkan prinsip pengisian dan pengosongan kapasitor secara bergantian melalui dioda yang mengarahkan arus dalam satu arah dengan mengatur urutan pengisian dan penempatan komponen dengan benar. Tegangan yang dihasilkan pada output akan menjadi akumulasi dari beberapa tahapan penggandaan tegangan. Bisa kita lihat pada tampilan berikut. Tegangan tripler biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan tinggi, tetapi dengan arus yang rendah, seperti dalam pemindaian sinar X, penguat tabung hampa, ataupun generator pemicu. Salah satu kelebihannya adalah rangkaian ini tidak membutuhkan transformator untuk meningkatkan tegangan, sehingga dapat dirancang lebih ringkas dan hemat biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya cara kerja dan komponen apa saja yang digunakan pada rangkaian ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari rangkaian tripler ini. Di mana dari rangkaian tripler ini kita menggunakan komponen yaitu sumber AC dan dioda 1, dioda 2, dan dioda 3. Lalu ada kapasitor 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita tambahkan komponen dari tegangan AC ini, yaitu di mana amplitudenya 3 dan frekuensinya 50 Hz. Nah, lalu kita menggunakan dioda 1, 2, dan 3 ini
yaitu menggunakan dioda yang umum, yaitu 1N4007. Dan dari kapasitor ini, dari ketiga tersebut kita memasuki nilainya itu 330 mikro. Nah, langsung kita jalankan ya. Kita hitung tegangan puncaknya, dimana dari tegangan puncaknya itu 3, dapatkan 3. Langsung kita cari di tegangan keluaran. Oh sorry, kurang kena. Oke. Nah, kita dapatkan tegangannya itu 7,7 ya. Oke, karena ada drop tegangan dioda ini. Benar ngomong 3 kali kok. Oke, dimana dari hasil nah, kita dapatkan dimana tegangan apanya 7 ya. Karena kenapa 7? Karena adanya drop tegangan dioda, makanya didapatkan lebih kurang dari 7. Nah, dari bentuk gelombang output stabil di atas, setelah beberapa siklus tegangan output naik bertahap karena pengisian kapasitor bertahap, maka ripple dia itu kecil tergantung beban jika diberi. Nah, dari tegangan triple ini yaitu menaikkan tegangan input 3 volt ini, 3 volt AC menjadi lebih kurang 9 volt DC. Nah, dimana dia dioda ini menyebabkan sedikit penurunan tegangan total dari 0,7 volt ini kali 3. Nah, jadi prinsip dari kerja triple ini, dasar kerjanya tegangan triple menggunakan kombinasi dioda dan kapasitor, mengandalkan pengisian dan pengosongan kapasitor secara bergantian. Nah, di mana dioda ini mengarahkan arus untuk mengisi kapasitor dalam urutan yang menghasilkan tegangan kumulatif. Dari rangkaian tegangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semua rangkaian multiplier ini cocok digunakan jika ingin menaikkan tegangan AC tanpa trafo tambahan, di mana output tegangan tinggi yang dihasilkan itu bergantung pada tegangan input, kapasitor dan beban output. Nah, rangkaian ini tidak cocok untuk beban besar atau beban dengan arus tinggi, karena tegangannya akan turun drastis akibat regulasi yang buruk. Lalu cocok untuk aplikasi tegangan tinggi dan arus kecil seperti pemicu flash kamera, CRT atau rangkaian eksperimen tegangan tinggi. Nah, mungkin sampai sinilah yang bisa kami sampaikan, jelaskan mengenai dari tegangan rangkaian multiplier. Mungkin apabila ada kesalahan atau kata-kata kami yang kurang jelas, kami mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.